Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pujiono SEAKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pemaparan materi terkait dengan aset dan pengukurannya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Nurul Laila Tunisa dengan NIM 003, Gayuh Tria Amelia dengan NIM 026, saya sendiri Adinda Laila Estrintias dengan NIM 050, Sawi Batur Rohmah dengan NIM 058, Andini Nur Komariah dengan NIM 063, dan Risma Dwi Kurniawati dengan NIM 065. Pembahasan yang pertama yaitu perspektif penelitian dalam akuntansi. Penelitian akuntansi memiliki berbagai ragam dan pendekatan. Meskipun bagi orang awam tampak sulit dalam menentukan topik dan metodologi, penelitian akuntansi sebenarnya didasarkan pada asumsi-asumsi ilmu sosial dan masyarakat. Burrell dan Morgan mengembangkan 4 perspektif dalam analisis organisasi yang dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi. Yang pertama yaitu perspektif fungsionalis. Perspektif ini dalam akuntansi berfungsi pada penjelasan keterangan sosial di mana akuntansi memainkan sebuah peranan. Perspektif fungsional dalam akuntansi melihat fenomena akuntansi sebagai hubungan dunia nyata yang konkret yang memiliki keberaturan dan hubungan sebab akibat yang dapat diterima dengan disertai penjelasan dan peramalan ilmiah. Perspektif yang kedua yaitu perspektif interpretatif. Asumsi-asumsi yang dominan dari pandangan interpretatif dalam akuntansi hendaknya adalah yang pertama percaya pada pengetahuan, yang kedua percaya pada kenyataan fisik dan sosial, dan hubungan antara teori dan praktik. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif humanis radikal. Perspektif humanis radikal menekankan peran akuntansi dalam membentuk kesadaran individu dan bagaimana sistem akuntansi dapat membatasi atau membebaskan manusia dalam kehidupan sosial. Perspektif ini sering menggunakan teori kritis dan filsafat postmodern untuk mengeksplorasi bagaimana praktik akuntansi memengaruhi identitas dan perilaku individu dalam organisasi. Dan perspektif yang terakhir yaitu perspektif strukturalis radikal. Pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi akan menantang tatanan sosial. Dari sudut pandangan strukturalis radikal ini, organisasi merupakan sebuah instrumen dari kekuatan-kekuatan sosial yang berkepentingan untuk mempertahankan pembagian tenaga kerja dan pembagian kekayaan dan kekuatan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu perspektif metodologi akuntansi ideologi versus nomotheis. Pendekatan ideografis versus nomothetis dalam perkembangan ilmu baru. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, muncul pendekatan baru yang lebih berbasis pada pelaksana, berakar pada fakta. Pendekatan ini lebih mencerminkan dirinya sendiri dibanding sekedar mengikuti pola ilmu yang telah ada sebelumnya. Dalam perkembangan ini, terdapat dua pendekatan utama dalam ilmu pengetahuan, yaitu ideografis dan nomothetis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kontribusi tersendiri. Next. Menekankan pada pemahaman fenomena secara mendalam dan konseptual, dengan fokus pada pengalaman individu serta interpretasi yang lebih subjektif. Untuk ciri utama pendekatan ini meliputi satu, fokus pada keunikan dan detail, menganalisis peristiwa atau fenomena secara spesifik tanpa bertujuan untuk menggeneralisasi hasilnya. Dua, berorientasi pada pemahaman mendalam, mengutamakan studi makna serta pengalaman individu. Yang ketiga, berbasis pada pemikiran pragmatis dan kritis.
dipengaruhi oleh pemikiran pragmatis Amerika seperti Peirce, James, Dewey, Mead, serta pemikiran kritis Jerman seperti Marx, Dilthey, Husserl, Weber, Heidegger, Gadamer, dan Habermas. Yang keempat, menekankan konteks dan fenomena dalam situasi spesifik dengan mempertimbangkan aspek histori, sosial, dan budaya. Yang terakhir, 5, lebih fleksibel dan eksperimental, tidak terkait pada hukum atau teori universal, melainkan terbuka terhadap perubahan atau interpretasi baru. Selanjutnya yaitu pendekatan nomotheis. Sebaliknya, pendekatan nomotheis lebih berfokus pada generalisasi dan pencarian hukum-hukum universal yang dapat diterapkan secara luas. Untuk ciri utama pendekatan nomotheis sendiri itu, yang pertama ada mengejar generalisasi, yakni berusaha menemukan pola dan hukum yang berlaku untuk banyak kasus, bukan hanya kasus spesifik. Untuk yang kedua yaitu mengutamakan metode kuantitatif, yakni menggunakan data statistik dan eksperimen untuk memastikan hasil yang objektif dan dapat diuji ulang. Untuk yang ketiga yaitu berorientasi pada kepastian ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diuji, diukur, dan diterapkan dalam berbagai kondisi. Untuk yang keempat, lebih sistematis dan terstruktur, yakni menggunakan pendekatan yang ketat dalam analisis data serta pengembangan teori. Dan yang terakhir, menekankan peran subjektivitas, lebih berusaha menjaga objektivitas dengan meminimalkan pengaruh individu dalam proses penelitian. Selanjutnya, yaitu jembatan antara ideografis dan nomotheis. Kedua pendekatan ini sering dianggap bertolak belakang. Ilmu baru yang berkembang berusaha untuk menjembatani keduanya. Pendekatan ini mengakui pentingnya pemahaman mendalam yang diberikan oleh ideografis, sekaligus menyadari manfaat dari ketelitian dan generalisasi yang ditawarkan oleh nomotheis. Ada beberapa cara menjembatani kedua pendekatan ini, yakni yang pertama ada pendekatan campuran atau mixed method, yakni mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Selanjutnya yaitu kontekstualisasi data kuantitatif. Data statistik yang diperoleh melalui metode nomotheis dapat diinterpretasikan secara lebih mendalam dengan pendekatan ideografis. Dan yang ketiga yaitu fokus pada praktik nyata, menggunakan wawasan dari kedua pendekatan untuk menghasilkan solusi yang aplikatif di dunia nyata. Selanjutnya ada perspektif ilmu akuntansi. Stephen Pepper mengemukakan 4 hipotesis dunia atau world hypothesis. Yang pertama ada formisme, yakni berfokus pada kesamaan dan perbedaan antara objek studi tanpa mempertimbangkan hubungan antar objek. Dalam akuntansi, formisme terlihat dalam aturan, model, dan algoritma yang digunakan untuk menjelaskan fenomena akuntansi secara terpisah. Kemudian yang kedua ada mekanisme, di mana melihat akuntansi sebagai sistem dengan keteraturan empiris yang dapat dianalisis dan diprediksi melalui hubungan kuantitatif dan korelasi statistik. Tujuannya adalah menggambarkan keterkaitan antara elemen akuntansi secara lebih logis dan akurat. Kemudian selanjutnya ada kontekstualisme yang menekankan pentingnya interpretasi fakta dalam suatu konteks
spesifik. Dalam akuntansi, pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan situasi tertentu yang terus berkembang, tetapi hasilnya memiliki cakupan yang lebih terbatas. Dan yang terakhir ada organisisme yang memahami akuntansi sebagai sistem yang terintegrasi dengan keteraturan yang dapat dianalisis dan diprediksi. Berbeda dengan mekanisme, organisisme dalam akuntansi berfokus pada keseluruhan struktur yang lebih komprehensif, mempertimbangkan konteks dan hubungan antar elemen secara harmonis. Kemudian ada perspektif dalam penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi memiliki beragam pendekatan yang disarankan pada asumsi tentang hakikat ilmu sosial dan masyarakat, yaitu Burrell dan Morgan, mengembangkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membedakan 4 perspektif utama dalam penelitian akuntansi, yaitu fungsionalis, interpretatif, humanis radikal, dan strukturalis radikal. Hakikat ilmu sosial dalam penelitian akuntansi didasarkan pada 4 asumsi utama. Yang pertama asumsi ontologis, yaitu mempertanyakan apakah realitas akuntansi itu bersifat objektif atau hanya konstruksi sosial. Kemudian ada perdebatan tentang epistemologi, yaitu membahas cara memperoleh pengetahuan dengan memperdebatkan antara positivisme dan antipositivisme. Kemudian ada perdebatan sifat manusia, yaitu menelaah apakah individu bertindak bebas, voluntarisme, atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian ada perdebatan mengenai metodologi. Metodologi mempertimbangkan pendekatan penelitian apakah nomotetis untuk menentukan pola atau ideografis untuk memahami konteks tertentu. Kemudian pada hakikat masyarakat ada sosiologi pendekatan regulasi, yaitu menekankan keteraturan, stabilitas, dan bagaimana sistem berjalan dengan lancar. Yang kedua ada sosiologi pendekatan perubahan radikal, yaitu berfokus pada konflik sosial, dominasi kekuatan tertentu, dan perlunya perubahan struktural dalam sistem akuntansi. Next. Kemudian ada 4 kerangka kerja untuk analisis penelitian. Yang pertama yaitu pandangan fungsionalis dalam akuntansi, yaitu melihat akuntansi sebagai alat objektif yang menjaga keteraturan sosial dan dapat dianalisis secara ilmiah. Yang kedua ada pandangan interpretatif dalam akuntansi, yaitu menekankan bahwa akuntansi dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya serta bergantung pada interpretasi individu. Yang ketiga ada pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi, yaitu mengkritik akuntansi sebagai alat kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan ketimpangan ekonomi. Yang keempat ada pandangan humanis radikal dalam akuntansi, yaitu memandang akuntansi sebagai alat perubahan sosial yang harus berpihak pada keadilan dan kebebasan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu fondasi intelektual dalam akuntansi. Yang pertama ada akuntansi berbasis ekonomi marginal. Ekonomi marginal neoklasik memiliki pengaruh besar terhadap praktik, teori, dan penelitian akuntansi. Ada 2 penekanan utama dalam akuntansi berbasis ekonomi marginal, yaitu yang pertama individualisme, yaitu menekankan pada kedaulatan masing-masing pemilik dalam pengambilan keputusan tanpa memisahkan kepemilikan dan manajemen. Yang kedua yaitu objektivitas dan independensi, yaitu akuntan diibaratkan sebagai sejarawan yang mencatat transaksi secara objektif dan tidak memihak. Next. Yang kedua ada akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis.
Untuk meningkatkan posisi akuntansi, ada beberapa usulan yang diadaptasi dari disiplin ilmu bisnis seperti yang pertama mengintegrasikan matematika dan statistik dalam pengukuran akuntansi, yang kedua fokus pada keputusan manajerial, yang ketiga mengadopsi model informasi ekonomi untuk memahami implikasi laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu menekankan pengaruh pasar modal dalam akuntansi. Next. Kemudian yang ketiga yaitu akuntansi ekonomi politis. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan ekonomi marginal, dengan mengakui bahwa akuntansi tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan politik. Ada beberapa fokus utama dalam ekonomi politis, yaitu yang pertama, dua dimensi modal. Modal dipahami tidak hanya sebagai instrumen fisik yang digunakan untuk produksi, tetapi juga sebagai hubungan sosial yang mencerminkan kekuasaan dalam masyarakat, seperti dalam sistem kapitalisme atau feodalisme. Yang kedua yaitu peran ideologis akuntansi. Akuntansi ini dianggap sebagai alat legitimasi yang memperkuat dominasi kelompok tertentu dan menyembunyikan ketimpangan kekuasaan di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dampak sosial laporan keuangan. Laporan akuntansi tidak hanya menjadi informasi untuk pemegang saham, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan di masyarakat. Next. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.